Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pedagang pasar daging di Bukit Tinggi unjuk rasa, tolak aturan baru izin pengadaan daging sapi. Tak mau berlama-lama menunggu tindakan pemerintah, warga Nagari Timpeh di Darmasraya bergotong royong membangun jembatan darurat secara swadaya. Tak dihiraukan polisi dan pengusaha kelapa sawit, warga viralkan truk tronton yang melewati jalan tipe 3C. Jalan ini sebenarnya hanya boleh dilewati truk dengan tonase maksimal 8 ton. Warga Lembah Malintang gerah dengan lalu lalangnya truk tronton yang mempunyai tonase lebih dari 8 ton melewati jalan mereka setiap hari. Truk-truk melintas dari Simpang Sayur menuju Koto Sawah untuk memuat tandan buah segar sawit dari pengusaha pengepul. Sopir melewati jalan ini karena merupakan jalan satu-satunya dari Simpang Sayur menuju Koto Sawah. Padahal, jalan itu merupakan jalan kabupaten yang bertipe 3C, yang hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan tonase maksimal 8 ton. Selain itu, Dinas Perhubungan Pasaman Barat juga telah memasang rambu-rambu yang melarang kendaraan dengan tonase lebih dari 8 ton untuk melewatinya. Karena sopir-sopir bandel dan tidak ada tindakan tegas dari polisi, warga pun kemudian memvideokannya serta mengunggahnya di media sosial. Dengan cepat, video itu menyebar dengan luas di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kami dari masyarakat, khususnya dari Jalan Sayur Menchat sampai Koto Sawah, berharap kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas terkait tronton-tronton yang masih melewati jalan dari Jalan Sayur Menchat sampai Koto Sawah. Tentunya dalam hal ini sudah dipasang rambu-rambu maksimal 8 ton. Padahal sampai sekarang masih dilewati oleh tronton-tronton. Polisi lalu lintas yang menontonnya kebakaran jenggot. Polisi kemudian melakukan razia secara diam-diam. Razia tertutup dilakukan karena beberapa kali razia yang dilakukan polisi secara terbuka selalu bocor dan tak berhasil menangkap satu kendaraan pun. Untuk tadi malam kita telah melaksanakan razia secara undercover ataupun sembunyi-sembunyi, karena kita telah melaksanakan razia yang udah beberapa bulan ini, maupun kita melaksanakan bersama gabungan maupun dengan masyarakat, tapi selalu bocor sehingga kita melaksanakan secara sendiri. Kita melaksanakan beberapa orang saja, kita melaksanakan undercover. Alhamdulillah tadi malam kita telah mengamankan satu truk tronton. Barangkali slogan no viral no action ada benarnya juga. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Padang, Lilis Andriani, dinyatakan bersalah melanggar peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, yang salah satu poinnya melampaui wewenang. Sebelumnya, Kepala Madrasah selain mengetahui dan membiarkan berbagai macam pungutan liar di sekolahnya, bahkan ia memecat 2 orang guru honorer yang telah mengabdi selama 3 tahun dan menggantinya dengan honorer baru dari keluarga dekatnya. Meski bersalah, Kementerian Agama Kota Padang yang menaungi sekolah agama itu hanya memberikan teguran secara lisan. Sedangkan jabatan Lilis Andriani sebagai kepala madrasah tetap aman. Dan segala macamnya itu. Itu PP berapa kemarin, Pak? Usul 4.
PP 94. Ya. Jadi dia terbukti untuk melanggar PP 94 berarti? Iya, jadi dalam taraf itu kita berikan kepada mereka sanksi atau hukuman disiplin. Terkait banyaknya keluhan orang tua siswa terhadap pungutan liar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Padang, pengamat dan praktisi hukum meminta aparat penegak hukum untuk memproses Lilis Andriani. Pasalnya, pemerintah telah menganggarkan dana BOS untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Menurut Putri Dayeski Rizky, pungli dengan alasan dana komite diketahui oleh kepala madrasah. Jika terlibat, wajib dicopot oleh pimpinannya, baik Kemenak Padang maupun Kanwil Kemenak Sumbar. Adakah persetujuan dari Kemenak? Adakah diketahui oleh Dinas Pendidikan? Karena kan dia di bawah pengawasan Dinas Pendidikan juga, jadi tidak bisa kepala sekolah saja memutuskan tentang pungutan yang per semester 200.000. Ya, kalau dia salah ya seharusnya dicopot. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang, Indira Suryani. Menurutnya, Kepala Min 1 Padang jangan hanya dijatuhi sanksi etika, namun juga wajib diproses hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku pungli di madrasah. Dengan adanya efek jera, kepala madrasah lainnya tidak berani melakukan perbuatan yang sama. Ada proses yang serius ya. Satu, ketika ada pungli, maka diproses secara hukum dong. Dua, diproses secara etiknya gitu. Nah, ini dua hal ini harus dikerjakan dua-duanya, bukan hanya satu hal. Misalnya sedikit, misalnya hanya kasusnya etik, setelah diberhentikan tapi tidak diminta pertanggungjawaban hukum. Jadi orang jadi begini, oh tenang kita kalau pungli tenang, paling kita kalau ketahuan, ini kalau ketahuan ya, kalau ketahuan nanti kita akan dikenakan etik. Kalau nggak ketahuan kan nggak apa-apa. Menurut data di kantor Kemenak Padang, tersedia alokasi dana BOS untuk Min 1 Padang sebanyak 540 juta rupiah melalui bendahara pembantu sekolah. Setiap murid mendapatkan dana BOS senilai 900.000 rupiah. Robiha melaporkan dari Padang. Keluarga ini tak menyangka jika Raffi adalah pengedar sabu-sabu. Mereka kaget ketika serombongan orang berbadan tegap masuk ke rumah mereka di Nagari Tai Baruah, 50 kota. Namun mereka tak bisa berbuat banyak karena yang datang itu adalah polisi dari Satres Narkoba Polres Payakumbuh. Saat ditangkap, Raffi mengakui jika dirinya adalah pengguna sabu-sabu. Ia mengelak dituduh sebagai pengedar. Namun polisi tak percaya begitu saja dan menggeledah setiap sudut di kamar itu. Di sela-sela tumpukan baju di lemari, polisi menemukan beberapa kantong plastik yang masih berisi butiran sabu-sabu. Tak hanya itu, polisi juga menemukan puluhan kantong plastik kecil dan timbangan digital. Keberadaan timbangan digital ini menambah keyakinan polisi jika Raffi adalah pengedar sabu-sabu. Namun sayang, polisi tak menemukan barang bukti sabu-sabu siap edar. Diduga, barang haram itu telah dijual Raffi sebelumnya. Meski tak menemukan sabu-sabu dalam jumlah besar, Raffi tetap dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Bagi polisi, barang bukti yang ditemukan di kamar Raffi telah cukup untuk mengantarkan Raffi ditahan di penjara dalam kurun waktu yang lama. Malam ini kami dari Satres Narkoba Polres Payakumbuh berhasil mengamankan satu orang pelaku, seorang laki-laki yang kita duga sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Yang mana ini berawal dari informasi yang kita dapat dari masyarakat, kemudian tim Pantong Polres Payakumbuh melakukan penyelidikan dan berhasil kita lakukan penangkapan di rumah pelaku tersebut. Raffi dijerat polisi dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkoba dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.